warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba perhatikan di sekeliling anak-anak. Apakah ada sampah? Nah, jika ada, mohon dipungut lalu dibuang ke tempat sampah yang ada di depan kelas. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa berdasarkan keyakinan atau kepercayaan kita masing-masing. Mohon ketua kelasnya memimpin teman-teman yang lain untuk berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Bagi yang Ibu sebutkan namanya, mohon acungkan tangannya ya. Marwan, Hadir. Sofia Tuniswatin, Hadir, Bu. Noni, Ye, hadir, Bu. Rizka Al-Munawara. Ye, Bu, hadir. Baik, hari ini semuanya hadir ya. Baik anak-anak, mohon perhatiannya sekarang berpusat ke Ibu ya. Hari ini kita akan mengkaji materi tentang virus. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan sejarah penemuan virus, yang kedua menggambarkan struktur virus, dan yang terakhir yakni mengidentifikasi ciri-ciri virus. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing dengan yang namanya virus. Apalagi sekarang ini sedang marak-maraknya di Indonesia, baik di dunia, yang namanya wabah COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus ini berasal dari Cina sehingga kemudian menyebar di seluruh dunia dan menyebabkan banyak penyakit. Pasti anak-anak sering mendengar berita tentang COVID-19 ini di televisi. Nah, sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin mendengar pernyataan anak-anak tentang apa sih itu virus. Nah, bagi yang ingin menjawab, silakan angkat tangannya. Ya, Marwan. Oke, makasih atas jawabannya. Masih ada yang lain? Ya, Sofi bisa? Baik. Nah, anak-anak, jawaban antara Marwan dan Sofi tadi hampir sama ya. Jadi, memang virus itu merupakan partikel yang sangat kecil. Nah, virus ini berasal dari bahasa Latin yakni virion yang berarti racun. Jika mendengar kata racun, sudah pasti kita tahu bahwa hal itu berbahaya, apalagi jika masuk ke dalam tubuh kita tentunya akan menyebabkan penyakit. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang sejarah penemuan virus. Virus pertama kali diidentifikasi oleh seorang ilmuwan asal Jerman pada tahun 1883 bernama Adolf Meyer. Nah, si Adolf Meyer ini lagi memperhatikan daun tembakau. Di daun tembakau itu dia melihat bintik-bintik kuning. Nah, makanya dia penasaran. Jadi, dia karena penasaran, dia mengambil ekstrak getah tembakau, kemudian dia menyemprotkan ekstrak ini ke daun tembakau yang sehat. Nah, alhasil daun tembakau yang sehat tadi menjadi berpenyakit juga atau mengalami bintik-bintik kuning juga. Nah, setelah itu Adolf Meyer mengamati di bawah mikroskop ekstrak tembakaunya tadi. Ternyata tidak ditemukan bakteri. Jadi dia berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang lebih kecil lagi dari bakteri yang menyebabkan bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Nah, untuk selanjutnya, beberapa tahun kemudian, banyak ahli yang mengkaji tentang masih sama masalah yang sama yaitu pada daun tembakau, sehingga pada akhirnya ditemukan bahwa yang menyebabkan bintik-bintik atau bercak-bercak kuning pada daun tembakau itu yakni virus TMF atau tobacco mosaic virus. Nah, virus inilah yang menyebabkan daun tembakau rusak dan munculnya bercak-bercak kuning. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi struktur virus.
Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan mengenai struktur virus. Mohon anak-anak perhatikan dengan baik penjelasan yang akan Ibu berikan, karena setelah menjelaskan ke semua indikator, Ibu akan memberikan kuis. Oke, kita masuk ke struktur virus. Struktur virus itu terdiri atas kepala, leher, selubung ekor, dan serabut ekor. Kepala berfungsi untuk menghasilkan materi genetik dari virus. Nah, dalam kepala ini terdiri atas materi genetik DNA atau RNA saja. Nah, yang kedua ada leher. Leher ini berfungsi untuk menghubungkan selubung ekor dengan kepala. Yang ketiga ada selubung ekor. Selubung ekor ini berfungsi menghubungkan antara leher dengan serabut ekor. Dan yang terakhir ada serabut ekor. Nah, serabut ekor inilah yang digunakan oleh virus untuk melekatkan diri kepada inangnya. Oke, ingat ya anak-anak, perhatikan dengan baik. Selanjutnya, Ibu masuk ke ciri-ciri virus. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai struktur virus, Ibu mau bertanya, adakah anak-anak di sini yang tahu ciri-ciri virus? Yang mau menjawab, silakan angkat tangannya. Ya, Marwan, silahkan. Ya, betul sekali. Virus berukuran sangat kecil. Nah, ukurannya itu antara 20 sampai 300 nanometer. Oke, ada lagi? Oke, Rifka, silahkan. Oh ya, betul sekali. Virus terdiri atas DNA atau RNA saja. Nah, ciri-ciri yang terakhir dari virus yang itu dapat dijelaskan. Oke, jadi ciri-ciri virus itu terdiri atas 3 ya, secara umum. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil atau mikroskopis, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, yang kedua, virus terdiri atas materi genetik DNA atau RNA saja. Dan yang ketiga, virus itu dapat dikristalkan. Baik anak-anak, karena Ibu sudah menjelaskan ketiga indikator yang akan dicapai hari ini, Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak. Nah, di sini Ibu punya kertas HVS kosong, mohon ketua tingkat maju untuk membagikan kepada kawan-kawan. Baik, terima kasih. Oke, di sini Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk menggambarkan struktur virus secara lengkap sesuai dengan penjelasan yang telah Ibu berikan tadi. Silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan ketua tingkatnya mengumpulkan lembar kerja temannya ke depan. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah memeriksa dan memberi poin pada tugas kuis kalian. Sekarang Ibu akan mengoreksi masing-masing pekerjaan dari anak-anak sekalian. Di sini pertama ada Marwan. Gambarnya Marwan sudah bagus, hanya terlalu kecil dan kurang lengkap bagian-bagian dari struktur virusnya. Jadi Ibu beri poin 80 ya Marwan. Mohon lain kali diperbaiki lagi gambarnya dan dikasih rapi lagi. Kemudian di sini ada Noni. Noni sama dengan Marwan, gambarnya sudah bagus, cuma strukturnya bagian-bagian dari struktur virusnya kurang lengkap. Jadi Ibu beri poin 80 juga. Nah, di sini ada Sofiatun. Nah, kalau Sofi gambarnya sudah bagus, bagian-bagiannya juga sudah lengkap, hanya perlu sedikit lagi kerapian ya Sofi. Nah, terakhir di sini ada Rifka. Nah, kalau Rifka ini Ibu kasih poin 90 atau yang paling tinggi karena gambarnya sudah bagus,
Lalu bagian-bagiannya juga sudah lengkap. Nah, karena Rifka dapat nilai tertinggi di sini, Ibu punya reward berupa masker. Harap Rifka maju untuk mengambilnya. Terima kasih, Bu. Berada dengan baik ya, Rifka. Oke, anak-anak. Mohon ketua tingkatnya ambil pekerjaannya untuk diberikan kembali ke teman-temannya. Nah, baik. Ibu ucapkan selamat untuk Rifka karena sudah memenangkan reward Ibu hari ini. Nah, mari kita tepuk tangan anak-anak untuk Rifka. Nah, untuk anak-anak lain yang belum sempat mendapat reward, Ibu harap jangan berkecil hati dan selalu tetap semangat. Lain kali jika Ibu beri kuis berikutnya, Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik karena tulisan dan gambar itu juga masuk ke dalam penilaian Ibu untuk nanti masuk ke nilai rapor. Oke, karena hari ini Ibu sudah menjelaskan ketiga indikator, sudah memberikan kuis, maka Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu membuat poster tentang cara pencegahan atau penularan COVID-19. Tugas ini Ibu tunggu sampai sebelum masuk ujian tengah semester. Atau dengan kata lain, tugas ini Ibu gunakan sebagai syarat masuk untuk ujian. Mohon dikerjakan dengan baik karena apabila tidak dikerjakan, otomatis kalian tidak bisa mengikuti ujian tengah semester. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu memohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu selama proses pembelajaran. Ibu tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.